Balik lagi di Andi Toyoda Channel, di cooking channel aku. Hari ini aku mau bikin chicken karage dari Jepang. Nah, pertama-tama bahan-bahan yang kita perluin itu paha ayam, terus ada jahe, ada bawang putih, ini ada tepung terigu, ada tepung tapioka, terus ada gula, kecap asin, dan ada mirin. Nah, untuk bahan-bahannya pertama yang perlu kita siapin itu kita potong ayamnya dulu boneless. Yuk, kita potong. Pertama-tama di sini ada paha ayam. Kita mau boneless dulu. Itu tulangnya itu kalian harus tahu di mana. Letaknya pertama tulang itu ada di sini. Lalu kedua di sini. Nah, jadi kita mau potong dia di tengah-tengah, kita kasih garis. Terus di sini juga kita kasih garis. Tuh, kalian bisa lihat kan? Kalau udah kayak gini, tulangnya kan kelihatan tuh. Terus dari agak samping ini kalian kasih garis lagi. Terus di sini juga garis lagi. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, dari bawah kita masukin pisaunya, terus kita angkat, kita potong, oke? Terus kalau udah, kita dorong dia, dorong. Selanjutnya lagi satu sama juga, kalian bisa lihat di sini ada tulang, ya kan? Nah, ada tulang kan di sini. Itu kita ambil dari bawah lagi, terus potong aja, oke? Terus kalian tarik, dorong maksud saya. Nah, kalau udah kayak gini, tulangnya di sini kan ada. Dari sini kalian bisa potong lagi, terus dari sini juga bisa dipotong lagi. Nah, kalau udah kayak gini gampang aja, kalian mau patahin bisa, tapi kalau kalian pengen bersih, kasih potongan lagi dari sini, baru kita tarik satu-satu kayak gini. Terus lagi satu. Ini lebih bersih kerjanya. Kayak gini. Nah, ini dia paha ayamnya. Nah, pertama di sini itu ada daging yang keras dan ada yang daging yang lembut. Kalau di Jepang dulu aku diajarin kalau di bagian sini ini dagingnya keras. Jadi kalau kalian yang nggak terlalu suka bisa diambil aja. Terus kalau kalian udah ambil nanti di sini bakal kelihatan ada uratnya. Nah, coba aku. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada urat kan. Ini uratnya juga diambil. Biar dia lebih bersih. Terus uratnya sambil ditarik, diangkat. Nah, kalian bisa lihat uratnya ini nggak dipakai. Kalau udah kayak gini udah bersih. Kalau aku mau pakai bagian ininya karena nggak terlalu mengganggu, terus kalian potong jadi dua kayak gini. Nah, lalu kita potong kotak-kotak kurang lebih sekali lahap satu mulut kayak gini. Segini. Jangan terlalu besar juga biar nanti dia matang sampai dalamnya rata. Jadi kalau bisa semuanya tuh ukurannya sama ya, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kurang lebih udah. Next ada jahe dan bawang putih. Pertama kita bersihin dulu. Terus kita pakainya sedikit aja ya, segini aja. Dipotong bersih. Nah, segini aja. Lalu kita cuci, lalu kita serut dia. Pertama-tama bawang putih kita serut. Lalu ada jahe kita serut juga. Untuk pemakaiannya itu kalau dari satu paha ayam kurang lebih segini doang sebawang putih. Jadi satu siung bawang putih dan satu jahe itu ukurannya sama untuk satu paha ayam. Nah, lalu di sini kita masukin ayamnya. Nah, kalau dimasukin ayamnya, kita masukin gula pasir. Gula pasirnya untuk gula pasir, kecap asin dan mirinnya ini untuk perbandingan rasionya itu 1:1. Jadi kalau gulanya itu 100 gram itu otomatis kalian pakai kecap asin, shoyu, dan mirinnya itu 100 gram juga. Jadi harus sama ya. Dan itu juga tergantung berlaku untuk berapa ayam yang kalian pakai. Jadi karena aku pakai satu ayam, jadi gulanya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan. Karena gulanya aku pakai 1 sendok makan, jadi kecap asinnya juga 1 sendok makan. Dan di sini ada mirinnya 1 sendok makan. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita aduk-aduk dia. Nah, kecap asin di sini yang aku maksud itu bukan kecap asin yang ada di Indonesia kayak kecap asin ABC, itu beda ya. Kecap asin yang aku maksud di sini itu soy sauce atau shoyu kalau bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya soy sauce. Itu kecap asinnya kalau dari Cina atau Jepang itu sama. Jadi kalau kalian mau pakai, kalau bisa pakainya yang light ya, jangan terlalu, kan ada beda. Jadi soy sauce itu ada yang dark soy sauce, itu dia lebih gelap.
Dan yang aku pakai di sini light, jadi warnanya nggak terlalu hitam. Jadi waktu kalian goreng dia nggak gosong, lalu dia jadi menghitam di ayamnya. Ini ayamnya udah aku marinate. Kalau kalian pengen diamin di dalam kulkas 1 hari atau 2 hari, itu lebih bagus. Tapi di sini aku cuma diamin 10 menit aja udah cukup. Nah, lalu di sini aku punya tepung tapioka. Tepung tapioka dan di sini aku punya tepung tapioka dan tepung terigu. Untuk perbandingannya itu tepung tapiokanya 2, tepung terigunya 1. Jadi kalau kalian campurin, terus kalian aduk-aduk, lalu kalian masukin aja. Masukinnya pelan-pelan aja ya. Sekali diaduk. Nah, karena sekali adukan pertama itu dia bakal ngeluarin air, dia bakal hilang tepungnya. Nah, untuk adukan kedua itu baru terakhir kita masukin lebih banyak lagi, baru kita pelan-pelan aja aduknya. Nah, kalau udah putih seperti ini udah siap digoreng. Nah, kalau pannya udah panas, kita masukin minyak goreng. Ini minyak gorengnya kalau lebih banyak lebih bagus. Itu maksudnya kayak deep frying, jadi kayak goreng kentang goreng kan lebih banyak. Kalian tanam, kita masukin ayamnya sampai bawah minyaknya lebih bagus. Cuma karena hari ini aku pakai pan yang kecil, jadi nanti bisa dibalik-balik juga. Nah, ini minyaknya udah panas. Kalian bisa lihat ada gelembung-gelembung itu ke atas. Ini artinya udah oke. Terus kita masukin ayamnya. Nah, apinya jangan keras banget biar dia bisa matangnya merata. Jadi apinya kurang lebih ya, kalian bisa cek apinya sendiri, itu pokoknya jangan sampai terlalu keras banget. Jadi kayak waktu kalian masukin ayam goreng fried chicken itu kan dia biasanya keras banget. Nah, kalau yang ini nggak perlu dikeras-kerasin banget. Nah, ini udah golden brown. Kalian bisa cek kalau udah warnanya seperti ini artinya ayamnya udah matang. Lalu kita tiriskan. Kalau kalian punya kitchen towel atau sesuatu yang bisa nyerap air, itu kalian pakai itu ya, biar dia minyaknya nggak terlalu banyak di dalam ayamnya. Selanjutnya aku mau bikin instant tartar sauce. Di sini aku mau pakai bahan-bahan simple aja. Jadi kalau kalian pengen bahan lebih lengkapnya, itu kalian pakai telur rebus, lalu kalian pakai parsley, mayones, dan kalian bisa pakai apa sih namanya itu, bawang bombay. Itu kalian chop kecil-kecil, terus kalian campurin, kalian cuci dulu. Nah, pokoknya untuk yang buat aslinya agak ribet. Cuma aku mau hari ini bikin yang simple aja. Nah, di sini pertama ada telur. Kita pisahin dulu kuning sama putihnya. Kuningnya kita masukin ke dalam bowl seperti ini. Lalu untuk putihnya kita cincang dia, cincangnya kasar aja. Nah, lalu kita masukin ke dalam wadah seperti ini, simple aja. Lalu di sini aku punya parsley, lalu ada mayones. Nah, untuk mayonesnya kalian pakai QP mayones atau mayones Jepang. Jadi kalau bisa kalian punya mayones yang Indonesia atau American mayones, itu rasanya bakal beda. Tapi kalau untuk tartar sauce paling cocok itu dipakainya mayones Jepang atau QPs. Pada seperti ini dicampur aja. Nah, kalau kalian suka pedas, kalian bisa pakaiin black pepper atau kalian pakai bubuk cabai juga bisa. Terus kalau kalian pengen jadiin Thousand Island sauce, ini tinggal ditambahin saus tomat aja. Nah, kalau udah seperti ini sudah jadi ya. Ini instan tartar sauce buatan aku. Ya, ini dia karage tartar sauce buatan aku.
Ya, aku mau cobain sekarang makanannya. Ini tartar sausnya kita pakai yang banyak. Seperti ini. Lalu kita makan. Asli enak banget, sumpah. Hari ini untuk garnishnya aku pakai edible flower seperti ini. Aku beli di supermarket. Ini kayak ini, kalian bisa makan juga. Aku mau cobain rasa bunga seperti apa. Ini aku nggak tahu nama bunganya. Cuma ini di supermarket dijual kan edible flower. Edible kan artinya bisa dimakan tuh. Aku mau cobain dulu gimana rasanya. Seperti bunga pada umumnya sih rasanya. Seperti daun. Enak sih enggak. Nah, kebetulan di sini ada teman aku. Nah, aku mau suruh teman aku Gravy nyobain. Ini cobainnya harus dari tartar sausnya. Ini paling enak di sini. Coba. Langsung satu lahap kalau bisa. Gimana? Enak sih. Dari ayamnya kerasa banget. Tepungnya apalagi. Sama sausnya. Seger, fresh. Ya, ini dia masakan hari ini buatan aku. Terima kasih yang udah nonton. See you.